Indonesia duduki peringkat tertinggi di ASEAN dalam adopsi teknologi kecerdasan buatan atau AI. Ya, tingkat adopsi AI di Indonesia sudah mencapai 24,6% dan diproyeksikan akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Indonesia merupakan salah satu negara dengan peringkat tertinggi di ASEAN dalam adopsi artificial intelligence. Posisi ini diikuti dengan Thailand yang berada di peringkat kedua. Artificial intelligence atau AI merupakan sebuah teknologi yang kini ramai dikembangkan oleh sejumlah ilmuwan dengan tujuan membantu manusia. Tingkat adopsi AI di Indonesia sudah mencapai 24,6% dan diproyeksikan akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Artinya ke depan akan banyak permintaan dari sisi industri untuk sumber daya manusia yang memiliki kompetensi AI. Sementara itu, beberapa waktu lalu terdapat wacana robot artificial intelligence akan menggantikan pekerjaan negeri sipil atau PNS. Hal ini sempat diutarakan Presiden Joko Widodo. Presiden berkomitmen menggantikan para PNS dengan robot AI. Robot tersebut akan menggantikan eselon 3 dan 4 yang menghambat birokrasi. Dengan cara ini diharapkan bisa membuat birokrasi lebih sederhana dan lebih cepat saat merespon perubahan dunia. Dengan kecerdasan buatan ada makna pelayanan birokrasi semakin sederhana. Jokowi juga memastikan siapapun yang terkena dampak ini tidak mengalami pengurangan pendapatan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya pemirsa, untuk membahas tema kita yang menarik di pagi hari ini soal urgensi kecerdasan buatan di era digital, sudah tersambung melalui line Zoom dengan Mas Medi Fitranto selaku co-founder dan juga CEO dari Nodal Flux. Halo, selamat pagi Mas Medi, kabar sehat ya? Halo pagi, ya alhamdulillah sehat. Iya, dengan Wiki dan juga Mangi, terima kasih sudah bergabung. Ini kita bacanya Node Flux, betul ya? Ya, Node Flux. Oke, ya. Kalau bicara mengenai tren dari artificial intelligence di Indonesia, secara penggunaannya ataupun secara kebutuhan di dunia usaha di berbagai sektor lah. Menurut Anda seberapa menarik sih, Mas? Oke, ya, artificial intelligence menarik atau enggak, kita melihat ini suatu teknologi yang memang dia meng-upgrade atau menenable manusia secara signifikan ya. Mungkin gambarannya mirip kayak waktu manusia belum menemukan kendaraan, misalkan otomotif mobil ya, atau steam engine ya, yang akhirnya bisa menggerakkan kendaraan dan mesin juga, fabrikasi dan lainnya ya. Bagaimana sebelumnya mungkin kita menggunakan hewan atau menggunakan tenaga manusia atau horsepower era sekarang gitu. Ataupun sebelumnya kita menyimpan data-data dalam bentuk kertas di perpustakaan dan yang lainnya. Sekarang kita simpan secara digital dan kita bisa ambil kita sangat mudah kita searching segalanya via Google gitu. Nah, AI ini dia mengenable kemampuan kognitif manusia ke dalam mesin gitu kan. Dan akhirnya banyak kemampuan berpikir yang menciptakan efisiensi, kecepatan proses dan juga akurasi dan konsistensi yang lebih baik dibanding manusia, sehingga memang akhirnya kebutuhan itu yang memang menjawab berbagai permasalahan dan juga produktivitas yang dibutuhkan oleh manusia dan juga industri atau dunia bisnis. Oke, tapi sebenarnya apakah kebutuhan AI ini sudah merata di semua sektor saat ini di tanah air sendiri, Mas Medi? Kalau merata belum ya, adopsinya pasti beda-beda dan readiness dari industrinya juga itu beda-beda. Kadang ada yang misalkan memang membutuhkan infrastruktur jaringan yang lebih besar, ada kadang yang membutuhkan data yang lebih besar, karena dari AI sendiri ada 3 komponen utama kan. Pertama datanya ya dia harus punya rich data. Kita nggak bisa ngomongin AI kalau industrinya itu sendiri belum menjadi industri yang mencatat datanya atau memproduksi data gitu ya. Semuanya masih manual, masih tidak tercatat. Tentu untuk kita masuk ke solusi AI itu pasti susah. Selain dari datanya ada computation ini kita ngomongin tentang besar data dan juga kemampuan komputasinya. Kalau kayak saya banyak di area video analytics yang pasti itu sangat besar komputasinya, itu akhirnya membicarakan tentang server yang besar dan juga untuk transportasi datanya, bandwidth-nya dari data channel itu sendiri, lalu algoritmnya. Dan nggak semua industri itu, sektor industri ada di dalam
readiness level yang sama sehingga berbeda-beda. Nggak semua sektor memiliki concern untuk melakukan investasi di AI gitu ya. Dan nanti mungkin kita akan bahas sebetulnya fungsi dari NotFlux sendiri membaca ini seperti apa. Tapi saya pengen tahu sebetulnya kalau secara sektor, sektor mana yang sejauh ini paling banyak menyerap artificial intelligence, Mas Fedy? Ya, kalau kita lihat ya, sekarang yang cukup banyak itu di area pertama tadi saya bilang di data kan ya. Kalau kita lihat akhirnya yang company atau industri yang dia manage banyak data itu akhirnya lebih cepat adopsinya menuju AI. Dan kita lihat akhirnya semacam e-commerce, akhirnya dari dunia aplikasi digital itu sendiri akhirnya semakin dekat ke AI ya. Nah, kita ngomongin ya kayak Tokopedia atau misalnya kalau dari luar kayak Netflix atau misalkan Instagram dan yang lainnya gitu ya, aplikasi digital. Itu kan recommendation engine sehingga waktu kita lagi explore, waktu kita lagi searching gitu ya, pasti antar orang kan beda-beda ya, antara saya, yang lainnya gitu. Itu customer experience yang dibikin personalized itu kan via AI, itu nggak mungkin manual. Akhirnya yang tadi ya, semakin banyak data dia kan semakin dekat lagi untuk bisa adopsi AI. Selain itu kita lihat dunia fintech sebenarnya, bukan fintech, industri finansial ya salah satunya karena ada booming fintech, itu ada banyak data untuk fraud analysisnya, KYC-nya, application itu kira jadi lumayan banyak opportunity untuk meng-AI-kannya gitu kalau ya dari Indonesia. Oke, ada e-commerce, kemudian financial sector, dan dengan adanya pandemi ini mendorong pertumbuhan bisnis Anda nggak sih, Mas Fedy? Ya, ada yang terdorong, ada yang enggak. Jadi pasti ada shiftingnya ya. Nah, kalau yang kita lihat terdorong itu yang tadi yang di industri finansial. Karena begitu pertama kali COVID waktu dulu kan di sekitar bulan Maret 2020 ya. Di situ mulai akhirnya kan orang aktivitas mulai dari rumah, akhirnya untuk industri jasa itu banyak yang akhirnya branch-branchnya itu mulai tutup gitu kan. Tapi aktivitas keuangan kan harus terus berjalan ya. Sehingga akhirnya branchless dari bank itu kan untuk digitalisasi, dan dalam proses itu banyak yang ternyata tidak terbantukan oleh AI dan dalam konteks NotFlux di sana kita jadi ada peluang yang kita ikuti ini wave-nya gitu ya, gitu. Tapi dalam aspek lain seperti kita ada seperti surveillance beberapa sempat ada dulu sedikit tapi sekarang udah mulai naik lagi. Oke. Bagaimana sebetulnya NotFlux hadir untuk memberikan solusi terhadap dunia usaha yang memang memerlukan artificial intelligence di bisnisnya? Mas Fedy, jadi apa saja nih layanan yang diberikan oleh NotFlux sejauh ini kepada pasar atau kepada customer? Iya, jadi NotFlux itu kita punya 3 portofolio utama yang bermain ya. Jadi pertama itu yang ke arah smart city and surveillance, ini biasanya untuk monitoring muka lah, face recognition, pengenalan wajah. Ini biasanya untuk aparat penegak hukum atau license plate recognition untuk yang macam-macam, bisa untuk parkir, untuk aparat penegak dan smart city dan yang lainnya. Yang kedua itu produknya namanya Identify. Ini lebih karena untuk EKYC disebutnya, Know Your Customer. Nah ini untuk yang financial ataupun fintech industry, tapi sebenarnya nggak cuma fintech ya. Akhirnya bisa untuk insurance, untuk exchange juga, untuk yang lainnya. Bagaimana kita bisa EKYC secara digital tadi. Nah yang ketiga kita ada Retailmatics, ini lebih karena untuk otomasi Salesforce di lapangan. Jadi untuk mengetahui ini brand stok brand misalkan di minimart gitu ya, kita tahu brand saya memang ada 3, ada 5, posisinya seperti apa, itu secara otomatis bisa diketahui ya untuk retail auditnya seperti itu. Oke, artinya secara sektor makin bertambah begitu ya klien-klien dari NotFlux sendiri. Oke, bicara soal persaingan sebetulnya sudah ketat belum ya Mas Medi terkait dengan industri artificial intelligence di Indonesia? Wah, sangat sebenarnya ya. Ada beberapa ya, kalau yang retail itu masih belum yang main. Kalau dari surveillance ini biasa kita banyak ketemu dari luar terutama ya, dari China, Jepang, US, Rusia ada juga.
Kalau yang fintech, cara KYC ini kalau teknologinya ya, karena Novavax sebagai penyedia teknologi ya, kalau teknologi compare kan beberapa ada dari NA, Europe sama US biasanya. Dan terutama yang cukup berat itu yang begitu head to head kita di level device. Banyak itu yang di surveillance tapi di level device. Nah, itu biasanya fight dengan produk China itu dengan ketat. Oke, jadi ternyata pesaingnya justru ini kebanyakan pemain-pemain asing global gitu ya. Tapi mungkin apa nih yang ngebedain Novavax dengan layanan sejenis lainnya, Mas Medi? Kalau kita lihat pada akhirnya kan tadi ya tentang data ya. Jadi dalam beberapa konteks data kita memang lebih sesuai dan akhirnya memberikan hasil performance yang lebih baik dibanding pesaingnya satu konteks gitu ya. Lalu setelah itu juga services solutionnya, karena dengan teknologi di Indonesia peluang untuk bisa co-development, collaboration untuk bisa mapping barang ke depan seperti apa itu bisa didapatkan gitu ya. Dan akhirnya tadi ya solusi spesifik, contoh misalnya kayak smart city itu ada untuk hitung ketinggian muka air, ada untuk sampah, hal-hal yang sifatnya itu localized gitu ya, itu Oke, ya menarik ya. Nah ini kalau misalnya kita lihat dari SDM IT-nya sendiri sudah cukup banyak dan secara kualitas apakah sudah cukup baik nggak, Mas Medi? Sangat kurang. Ya. Ini benda yang scope yang ya menjadi tantangan ya. Apalagi kan ekosistem digital begitu ini ya, begitu bertumbuh gitu ya. Begitu bertumbuh akhirnya demand terhadap talenta digital, teknologi digital itu semakin naik. Nah, di area teknologi umumnya ini aja untuk cari software engineer aja, nyari product manager, cari UI UX, analis itu udah cukup komplit gitu ya. Kita mencari cukup sulit. Nah, apalagi kita nyari yang sifatnya itu AI engineer atau AI scientist, jadi ini lebih langka lagi gitu kan. Dan secara kurikulum, secara pendidikan memang kita masih ada beberapa yang lebih yang kita lagi proses mengejar ya, dari universitas juga, dari dari talenta itu sendiri. Tapi kita lihat di sini area yang kita masih cukup langka gitu ya. Sehingga beberapa kalau kita yang graduate dari master atau PhD di Novavax, biasanya dia diaspora yang dari luar, terus kita ajak ayo enggak untuk ya gitu. Oke. Ya, tapi kemudian bagaimana sebenarnya Anda melihat peluang di industri AI ini untuk kedepannya, Mas Medi? Oke, kalau secara peluang industrinya ini pasti akan begitu besar karena impact-nya begitu rasional gitu. Ini mirip kayak gimana dunia tanpa listrik, gimana dunia tanpa internet, gimana dunia tanpa mobil gitu ya, gimana dunia tanpa mesin gear gitu ya. Jadi secara rasional demand-nya kesana ya. Nah, akhirnya yang jadi pertanyaan adalah tentang kemampuan competition-nya. Peluang kita dalam konteks bisa nggak nih Indonesia compete dengan yang lain. Dan saya pikir ini menjadi concern dari banyak negara ya, dan ini benar-benar menjadi high attention stuff ya. Mungkin kalau pernah dengar sekitar 2 bulan atau 3 bulan lalu ada sempat salah satu pimpinan dari Pentagon itu mengundurkan diri karena mereka bilang US itu udah kalah dari China dan dia sekitar 20 tahun atau sebuah dekade ini terlambat, kita harus negara susah atau udah salah arah gitu kan. Dan mungkin kalau pernah dengar Putin ataupun Pak Jokowi disebut ngomong bahwa negara yang menguasai AI ini akan menentukan tentang akan menguasai dunia dalam beberapa abad ke depan gitu kan. Jadi tentang premisnya ini signifikansinya itu dapat, tapi bagaimana kita compete ya. Nah, compete ini yang ngeri kan. Akhirnya Indonesia, kita sebagai negara yang begitu besar, kita kalau ngomong tiba GDP posesi corporate Indonesia nomor 4 terbesar dunia, tapi apakah itu di negara value creation, negara komersial, atau kita menjadi negara konsumennya gitu ya, kita sudah barang dari luar. Dan akhirnya menjadi concern sebenarnya bagi semuanya ya, baik kita pelaku industrinya maupun dari talentanya maupun dari pemerintah dan juga gimana kita bisa bersama-sama untuk akan
kemampuan atau penguasaan AI yang baik dan efektif. Oke, sebetulnya walaupun memang ada perbaikan dalam berbagai macam hal terkait dengan artificial intelligence, dan tadi juga disampaikan bahwa di ASEAN Indonesia nomor 1 gitu ya dalam hal adopsi dari artificial intelligence, tapi banyak kemudian yang harus diperbaiki dan juga harus dimaksimalkan untuk dapat dalam tanda kutip tadi seperti yang Anda sampaikan menguasai dunia jika Indonesia sudah menguasai artificial intelligence. Mas Medi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses selalu untuk Noteflux. Sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih Mas Mas Medi, Edi. sampai ketemu lagi.